Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Your Excellent Skill Sharpener karya An Ubaidi bagian kedua. Pertama, belajarlah mencintai apa yang Anda lakukan. Bukan saja di negeri kita yang bisa dijumpai ada sejumlah orang yang merasa tidak sanggup mencintai pekerjaan atau profesi yang dipilihnya. Konon, pada tahun 1998, Wall Street Journal pernah membuka polling untuk menjaring pendapat umum tentang bagaimana orang menerima pekerjaan atau profesi yang saat itu dimiliki. Hasilnya, lebih dari 50% responden menyatakan akan meninggalkan pekerjaan mereka yang ada pada saat itu apabila andaikan saja mereka memiliki kesempatan untuk pindah atau ada peluang untuk mengganti pekerjaan atau profesi. Meskipun sekian banyak jumlah warga Amerika yang ingin pindah kerja, tetapi kalau dilihat dari tingkat keseriusannya, menurut survei terbaru pada akhir 2004, ternyata hanya 9% dari 400.000 pekerja yang serius, 51% setengah serius, dan setengah menghayal alias mau berpindah pekerjaan atau profesi, tetapi tidak memiliki rumusan usaha untuk mewujudkan keinginannya itu secara serius. Dan 79% hanya menghayal ingin pindah atau mendambakan ada nasib baik yang mendatangi mereka. Bagaimana andaikan polling itu dilakukan di sini oleh stasiun TV atau lembaga SDM yang ada? Meskipun hasilnya belum pasti menjadi lebih banyak atau menjadi lebih sedikit, tetapi bisa dipastikan banyak orang yang ingin meninggalkan pekerjaan yang selama ini dijalani. Andaikan saja ada pekerjaan lain yang baru, mungkin di atas 51% atau mungkin di bawahnya, dengan berbagai alasan yang tidak bisa didetailkan satu persatu. Sejumlah angka dan permisalan di atas terindikasi kuat bahwa salah satu masalah mendasar yang dihadapi para pekerja di dunia ini adalah persoalan mencintai pekerjaan yang sudah ada, pekerjaan yang sudah kita dapatkan, dan pekerjaan yang sudah kita miliki. Padahal kalau kita merujuk hasil studi para ahli di lapangan, pengalaman orang-orang yang berprestasi tinggi di bidangnya, dan petunjuk firman Allah, cinta merupakan energi terbesar. Confucius mengajarkan bahwa tugas kita bukanlah mencintai pekerjaan yang jauh di tangan, melainkan mencintai yang sudah nyata-nyata di tangan kita. Herman Cain mengatakan, kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, maka kamu akan sukses. Bahkan oleh Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791 dikatakan, bukan derajat intelektual, bukan pula imajinasi, dan bukan pula keduanya yang bisa membuat seseorang menjadi jenius. Cintalah yang merupakan jiwanya kejeniusan. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 78. Kekuatan cinta. Pelajaran apakah yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Iwan Fals dan sejumlah orang berprestasi di bidangnya di dunia ini? Salah satunya adalah
mencintai pilihan, mencintai profesi yang dipilih, dan mencintai pekerjaan yang kita lakukan. Apa rahasia kekuatan cinta bagi proses kemajuan kita di bidang yang sudah kita pilih? Aktualisasi potensi. Potensi di dalam diri kita itu sering digambarkan seperti arus listrik. Arus ini disebut energi potensial. Agar arus itu menghasilkan cahaya, maka perlu ada usaha yang namanya pembangkit untuk mengolah energi potensial itu menjadi energi aktual. Cahaya yang dihasilkan arus listrik itulah energi aktual. Oleh Eddie Robinson dikatakan bahwa punya bakat itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan manusia. Apa yang menyebabkannya menjadi luar biasa adalah perjuangan memberdayakan bakat itu. Thomas Wolfe mengatakan, jika seseorang memiliki bakat tetapi tidak digunakan, maka ia telah gagal. Jika ia baru menggunakan setengahnya, maka ia pun gagal setengah. Jika seseorang memiliki bakat dan belajar dengan cara apapun bagaimana menggunakannya, maka akan mencapai sukses. Karena di lapangan itu umumnya tidak hanya cukup satu aksi untuk menghasilkan prestasi dari potensi bakat yang kita miliki, maka cintalah yang akan mendorong kita supaya tetap melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu hingga menjadi sebuah kebiasaan. Paslah kalau Aristoteles mengatakan kehebatan itu tidak bisa diciptakan oleh hanya sekali beraksi, melainkan oleh pembiasaan, habituation. Excellence is not act, but habit. Bahkan kalau kita merujuk pada hasil studi para ahli dari Universitas Exeter pada tahun 1998 terhadap sekian orang berprestasi di dunia ini dari berbagai bidang termasuk musik dan lain-lain, bisa kita simpulkan bahwa peranan cinta ini tak bisa digantikan oleh apapun. Sudah benar kalau kita berpikir bahwa berprestasi di bidang apapun pastilah membutuhkan dukungan, bakat, peluang, kesempatan, fasilitas, dan lain-lain. Hanya saja, studi menemukan bahwa mereka mendapatkan semuanya itu setelah mereka memenuhi persyaratan pertama yang disebut practicing, mempraktekkan sesuatu yang sudah dimiliki secara berkali-kali dengan berbagai irama dan dinamikanya seperti yang dijalani oleh Iwan Fals dan sejumlah orang berprestasi lain. Mozart sendiri sebelum akhirnya dinobatkan sebagai maestro, ia mempraktekkan sesuatu selama kurang lebih 16 tahun. Rahasia apa yang bisa kita ungkap di balik kemampuan mereka untuk mempraktekkan sesuatu yang sudah mereka miliki kalau bukan cinta dan mencintai apa yang mereka lakukan? Dale Carnegie pernah mengingatkan kita, selama Anda belum sanggup mencintai apa yang Anda lakukan, maka Anda belum berhak mendapatkan keberhasilan sejati, real success. Pengalaman seorang jaksa senior menyimpulkan bahwa yang membuat umur kita pendek bukanlah beban pekerjaan, melainkan beban kebencian di dada kita. Bagi seseorang yang belum menemukan bakatnya, mencintai sesuatu yang dilakukan akan menunjukkannya pada bakat atau keunggulannya. Eric Hoffer 1902-1983, American author dan filosofer, pernah mengingatkan kita dengan sebuah kalimat, kita sering mendengar omongan orang bahwa bakat yang kita miliki akan menciptakan peluang bagi kita. Tetapi yang sering kali terjadi dalam praktek hidup bukan itu. Kemauan keraslah yang menciptakan peluang dan menunjukkan bakat. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Doris Lee McCoy, PhD, terhadap 1.000 orang Amerika yang berprestasi tinggi di bidangnya menghasilkan temuan bahwa yang membedakan mereka dengan orang lain yang biasa-biasa adalah sebagai berikut. 1. Mereka mencintai apa yang dilakukan dengan sepenuh hati, total involvement. 2. Mereka memiliki sikap mental positif
dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mewujudkan apa yang diinginkan. 3. Mereka memiliki kemampuan untuk mengolah pengalaman buruk seperti kekecewaan dan lain-lain menjadi dorongan untuk mengasah kekuatan atau keunggulannya. 4. Mereka memiliki kemampuan mengambil keputusan hidup secara mandiri dan menjalankan hidup dengan disiplin berdasarkan sasaran yang diinginkan. 5. Mereka memiliki integritas tinggi dan punya kebaikan hati untuk membantu orang lain yang menginginkan kesuksesan. 2. Memperkuat daya tahan. Konon Universitas Columbia di Amerika pernah mengundang alumninya yang sudah terjun di masyarakat untuk dimintai masukan yang akan dijadikan bahan perbaiki kurikulum program pasca sarjana di bidang bisnis manajemen. Dari undangan yang hadir, rekomendasi masukan yang dikeluarkan dari mereka yang sudah terjun ke lapangan adalah apa yang bisa kita sebut dengan istilah ketahanan, daya tahan, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, atau osdoer. Tidak ada yang bisa menggantikan peranan kegigihan bagi kesuksesan. Sudah biasa orang punya bakat dan tidak sukses dengan bakatnya. Sudah bukan aneh lagi di dunia ini ada orang jenius dan tidak sukses dengan kejeniusannya. Sudah tidak aneh lagi ada orang berpendidikan dan tidak sukses dengan gelarnya. Presiden Calvin Coolidge. Tentu masukan di atas bukan untuk memberikan sebuah pengertian bahwa mata kuliah lain tidak penting. Teori, konsep, atau strategi bisnis jelaslah tetap penting untuk diajarkan di berbagai universitas di dunia ini. Namun, semua itu menjadi tidak bekerja di lapangan apabila ketahanan kita hilang. Teori bisnis yang canggih akan mandul di lapangan apabila kita mudah terkena virus putus asa. Konsep bisnis yang hebat akan tidak hebat di lapangan apabila kita mudah ambruk oleh pukulan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti misalnya kegagalan, tidak laku di pasar, kekecewaan, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, dari mana kekuatan ini bisa dihasilkan? Pengalaman Arnold, sang aktor bintang laga Hollywood, bisa menjawab yang isinya sama dengan yang sudah dijalani oleh Iwan Fals dan sejumlah manusia berprestasi di dunia ini. Kekuatan tidak datang dari kemenangan. Kekuatan lahir dari perjuangan. Jika Anda terus berjuang melawan keputusasaan dan memutuskan untuk tidak pernah menyerah, maka itulah kekuatan. Mahatma Gandhi juga punya kesimpulan yang sama dengan Arnold. Kekuatan seseorang itu tidak ditentukan oleh kekuatan fisiknya, melainkan ditentukan oleh kekuatan kemauannya. Indomitable will. Kalau kita lihat hasil studi para ahli terhadap 1000 pengusaha yang sudah berhasil mewujudkan idenya di lapangan dan membesarkan usahanya, akan kita saksikan bahwa mereka secara keseluruhan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap pukulan keadaan atau munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Studi melaporkan sebagai berikut. 1. Mereka tidak cepat dibikin KO oleh tantangan. 2. Mereka melangkah maju menantang serangan tantangan dan berusaha mengendalikan kontrol. 3. Mereka mengambil tindakan untuk menciptakan peluang dari kemalangan yang dialami. 4. Mereka memilih untuk merebut tanggung jawab hidup, bukan memilih untuk membiarkan tanggung jawab. 5. Mereka memiliki kemampuan menunggu hasil akhir dari apa yang dilakukan hari ini. Sabar. 6. Mereka punya kemampuan untuk mempelajari kesalahan, meyakini keputusan, dan tetap menjaga sudut pandang positif. 7. Mereka mencintai apa yang dilakukan sehingga punya ketahanan lebih lama dalam bekerja. Ralph Marston pernah menulis pesan kepada kita yang kira-kira isinya adalah, tidak realistis untuk berharap bahwa kamu bisa meraih kemenangan terus-menerus. Harus ada kekecewaan dalam usahamu. Kesuksesan diciptakan
dari kemampuanmu untuk menyembuhkan diri dari kekalahan dan tetap melangkah maju pada aksi berikutnya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan hal ihwalmu. Quran Surat Muhammad ayat 31. Sudah benar kalau kita kemudian ambruk pada saat diri kita dihantam oleh badai, dihantam oleh bala, dan dihantam oleh bencana di tempat kerja. Benar, di sini mempunyai alasan yang bisa dijadikan sebagai pembenar. Namun demikian, ambruk terus atau bangkit lagi, pada akhirnya itulah yang menjadi bukti atau hal ihwal bagi diri kita. Jika kita memilih bangkit lagi setelah adanya pukulan, maka kebangkitan itu adalah bukti nyata dari diri kita. Dan jika kita memilih ambruk terus, ini pun merupakan bukti bahwa diri kita ambruk oleh hantaman. Meskipun menjadi orang yang ambruk atau orang yang bangkit sama-sama memiliki alasan pembenar, namun yang diperintahkan kepada kita adalah memilih alasan yang paling banyak mengandung manfaat buat diri kita. Merujuk pada pesan Nabi Muhammad SAW, bisa kita dapatkan pelajaran bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak atau sanggup menghadirkan manfaat bagi dirinya dan orang lain, dan bukan orang yang paling banyak mengantongi alasan berdasarkan kebenaran sendiri. 3. Gaya hidup mengalir. Seperti apakah gaya hidup mengalir itu? Mungkin ini bisa dijelaskan dengan meminjam ungkapan Pak Bob Sadino yang suatu ketika pernah mengatakan, cukup satu langkah awal, ada kerikil saya singkirkan, melangkah lagi, bertemu duri saya sibakkan, melangkah lagi, terhadang lubang saya lompati, melangkah lagi, bertemu api saya mundur, melangkah lagi, berjalan terus dan mengatasi masalah. Itulah yang bisa dijelaskan kepada diri kita tentang gaya hidup mengalir, yaitu gaya hidup yang melangkah terus dengan lancar seperti air. Siapakah yang membuat hidup kita lancar? Keadaankah atau diri kita kah? Kalau kita mengandalkan keadaan, selamanya keadaan eksternal di luar diri kita itu sama. Terkadang berubah ke arah positif mendukung kita, dan terkadang berubah ke arah negatif melawan kita. Satu-satunya keadaan yang bisa kita kontrol adalah keadaan internal di dalam diri kita. Gaya hidup mengalir diciptakan dari kemampuan kita untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara kita dan diri kita, kita dan orang lain, dan kita dengan keadaan yang meliputi diri kita. Ketika hubungan ini harmonis, maka kita menjadi orang yang bahagia. Ketika kita bahagia, maka ringanlah beban hidup kita. Ketika beban itu ringan kita rasakan, maka langkah kita lancar, tidak seperti mobil yang keberatan muatan. Silas Weir-Mitchell 1829-1914, seorang ahli fisika, penulis, dan penyair, punya pengalaman yang bisa kita jadikan pelajaran. Kesimpulannya, mudah rasanya menjalani hidup ini ketika saya tidak punya beban banyak di punggung saya. Sir James M. Barrie mengatakan, rahasia kebahagiaan bukanlah melakukan apa yang kamu cintai, tetapi mencintai apa yang kamu lakukan. Einstein punya pengalaman, tak ada karya hebat yang lahir dari seseorang yang dirinya sedang dilanda kegundahan. Menjalankan gaya hidup seperti watak air, menurut penjelasan Musashi, seorang tokoh samurai, mengandung dua pengertian mendasar, yaitu fleksibel dan teratur. Fleksibel artinya kita tidak melawan yang membuat kita cepat patah, sedangkan teratur artinya kita tetap melangkah maju seperti yang diajarkan oleh Pak Bob Sadino di atas. Watak airlah yang semestinya perlu kita warisi dalam praktek hidup sehari-hari di tempat kerja, karena dialah yang menciptakan manusia dari air. Quran Surat Al-Furqan ayat 54.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dari air, bukan dari besi atau kayu. Salah satu rahasia yang terungkap adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh pengalaman musasi di atas. Kayu meskipun keras namun mudah patah. Ajaran Tao mengingatkan kita bahwa sebetulnya semua orang sudah tahu bahwa yang lembut itu mengalahkan yang keras, seperti ibarat air dan kayu. Namun sayangnya, tak ada dari kita yang tertarik untuk menerapkannya dalam praktek hidup. Jim Rohn dalam salah satu tulisannya mengajarkan kepada kita beberapa hal. Belajarlah menjadi kuat, tetapi jangan keras. Belajarlah menjadi baik, tetapi jangan lemah. Belajarlah menjadi tegas, tetapi jangan menggunakan gertakan. Belajarlah menjadi rendah hati, tapi jangan jadi penakut. Belajarlah menjadi bangga, tetapi jangan sombong. Kembali kepada pembahasan kita, dari mana asal-usulnya gaya hidup mengalir ini? Dari mana kita bisa membangun gaya hidup yang terus melangkah maju, meskipun di tengah jalan kita harus menghadapi binatang buas, jalan yang berlubang, jalan yang berduri, dan lain-lain. Tanpa ada kesadaran cinta dan pengabdian, rasanya sulit kita bisa melakukan itu semua. Hal yang tak kalah pentingnya lagi untuk kita sadari adalah adanya hukum Allah di dunia ini yang sepertinya bisa dipahami dengan menggunakan kata semakin. Cinta melahirkan cinta. Semakin banyak cinta kita berikan, semakin banyak cinta yang kita miliki. Semakin banyak kita mencintai apa yang kita lakukan, semakin banyak muncul alasan mengapa kita mencintainya. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak kebencian yang kita keluarkan, semakin banyak energi kebencian yang kita miliki, dan seterusnya, dan seterusnya. Puisi cinta mengajarkan, Anda tidak mencintai gadis karena ia cantik, namun Anda mencintai maka si dia menjadi cantik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.